Malaysia mencatat sejarah baru apabila terpilih sebagai ahli Lembaga Eksekutif Pertubuhan Pendidikan, Sains dan Kebudayaan Bangsa-Bangsa Bersatu UNESCO. Bukan. Oke, so gue mau kasih tahu Malaysia tuh ada dua. Jangan pikir orang Malaysia tuh isi Islam semua. Yang Islam semua tuh mungkin yang Melayunya tuh di Semenanjung gitu. Ras Sarawak itu lebih ke Indonesia banget. Dia pakainya suku. Dia ada Bajau, dia ada Dayak, dia balance. You know, sometimes I party a lot when I'm traveling, so I didn't even want to party. Why you choose Malaysia? This is why. This is why. Don't search Malaysia on TikTok. Watch out! Sky, sunset, ocean, greenery. Here, they are not vacation moments. They are just everyday life. Look at this view. You joking me? Let's just show you that again. £10 a night. Come on over if you wanna have a good time. No more playing around, but now's the time to cross the line. Show me what's inside that soul and let you feel mine. Come on, instead I'm Oh hai, halo, hai semuanya. Apa kabar teman-teman? Jumpa lagi bersama Sari di channel ini. Sari doakan dimanapun kalian berada tetap diberikan kesehatan ya, diberikan semangat dan dipermudahkan segala urusannya. Wow, oke. Nah ini ada berita terbaru ya. Nah, di sini saya mendapatkan informasi bahwa Malaysia mencatatkan sejarah baru. Wow, apabila terpilih sebagai ahli Lembaga Eksekutif Pertubuhan Pendidikan, Sains dan Kebudayaan Bangsa-Bangsa Bersatu UNESCO ya pada tahun 2025 hingga 2029. Wow, tahniah untuk Malaysia. Saya juga turut bangga. good job. Ya, tapi di dalam cerita ini kan ini ada mengenai UNESCO. Ini netizen daripada Indonesia itu banyak lah ya yang berikan komentar di sini karena mereka tahu UNESCO yang dulu pernah viral. Ya, banyaklah komentar sini Malaysia dipilih sebagai ahli eksekutif UNESCO tapi di Malaysia sendiri tidak ada warisan UNESCO. Nah, siapa bilang? Mungkin mereka ini hanya tahu ya di negara sendiri tapi tak tahu fakta adanya juga banyak ya warisan UNESCO di Malaysia ini, terutamanya saya pernah pergi ke Penang juga salah satunya. Oke, tapi ya mungkin netizen yang berikan komentar macam ini tak sekolah ya, tak tahu fakta, menutup mata, tak tahu belajar dunia kan, tahu hanya di dalam negara saja. Oke teman-teman, kita tengok beritanya macam mana. So, apa yang dikatakannya? Langsung saja. Cium. Malaysia mencatat sejarah baru apabila terpilih sebagai ahli Lembaga Eksekutif Pertubuhan Pendidikan, Sains dan Kebudayaan Bangsa-Bangsa Bersatu UNESCO bagi penggal 2025 hingga 2029. Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq berkata, keputusan itu diumumkan semasa Persidangan Agung UNESCO ke-43 di Samarkand, Uzbekistan. Uzbekistan ya, dekat sana. Kejayaan ini adalah pengiktirafan dunia terhadap kepimpinan, sumbangan dan keupayaan Malaysia dalam memacu agenda global pendidikan, sains dan kebudayaan demi kesejahteraan global yang inklusif dan mampan. Mewakili Malaysia, saya merakamkan setinggi-tinggi penghargaan kepada semua negara anggota UNESCO yang telah memberikan kepercayaan ini. Fadlina yang juga Presiden Suruhanjaya Kebangsaan UNESCO Malaysia menyifatkan pemilihan itu sebagai amanah untuk memastikan suara negara membangun, khususnya di rantau Asia Tenggara dan Asia Pasifik terus didengari dan dihormati. Ia sekaligus menyerlahkan komitmen berterusan Malaysia untuk membina masa depan yang lebih inklusif, aman dan lestari. Okey. PM menyatakan kesediaan untuk sentiasa komited bagi memacu agenda berkenaan demi kesejahteraan sejagat yang inklusif dan mampan. Antara lain, pemilihan tersebut diumumkan pada Persidangan Agung UNESCO ke-43 yang berlangsung di Samarkand, Uzbekistan. Selain itu, Fadlina turut merakamkan penghargaan kepada semua negara anggota UNESCO yang telah memberikan kepercayaan kepada Malaysia untuk menggalas tanggungjawab tersebut. Beliau memaklumkan bahawa kejayaan ini adalah hasil usaha bersama Suruhanjaya Kebangsaan UNESCO Malaysia, KPM, Pejabat Delegasi Tetap Malaysia ke UNESCO di Paris serta Kementerian Luar Negeri yang sentiasa komited bagi memperjuang kepentingan bersama di peringkat global.
Pemilihan Malaysia sebagai ahli lembaga eksekutif UNESCO turut dilihat sebagai amanah besar untuk memastikan suara negara membangun khususnya di rantau Asia Tenggara dan Asia Pasifik terus didengari dan dihormati. Fadlina menambah Malaysia juga komited untuk terus menjadi rakan strategik yang proaktif dan konstruktif di UNESCO dengan memacu dasar serta inisiatif yang memartabat pendidikan berkualiti, memperkukuh sains dan teknologi untuk pembangunan mampan serta memelihara warisan budaya dan alam sekitar dunia. Dengan mandat baru ini, Malaysia akan memainkan peranan strategik dalam membentuk hala tuju UNESCO bagi tempoh 4 tahun akan datang, sejajar dengan aspirasi Malaysia Madani dan agenda matlamat pembangunan mampan 2030. Oke teman-teman, nah sekali lagi saya ucapkan tahniah terbaik Malaysia ya. Nah sebenarnya saya tengok ya dalam tahun ini saja ya banyak sekali hal-hal yang membanggakan daripada Malaysia. Saya pun yang tinggal di sini pun saya pun sangat bangga juga ya termasuknya. Oke, so luar biasa Malaysia atas pencapaian-pencapaiannya, semakin maju ke depannya, semakin suksesnya. Nah, banyaklah ya, salah satunya ya tadi tu, lepas itu Malaysia adalah paspor ketiga terbaik ya, terkuat di dunia. Nah, sekarang pun ringgit pun sangat mengukuh ya, dan banyak lagi lah hal-hal yang membanggakan daripada negara ini. Tonton video yang lainnya ya. Oke, video ini buat kawan Indonesia yang nggak tahu Malaysia sama sekali, yang cuma tahu itu kan cuma tanah Melayu, negara Pinipin, tanah Melayu gitu, bukan. Oke, so gue mau kasih tahu Malaysia itu ada dua, Malaysia bagian timur dan barat, West Malaysia, East Malaysia. East Malaysia itu Borneo, yang ada di Kalimantan kita, Sabah Sarawak namanya. Kalau yang West Malaysia itu namanya Semenanjung disebutnya, dan itulah yang Islam pekat banget, yang kayak kita tahu kalau Malaysia tuh negara Islam banget gitu kan. Itu Semenanjung ya guys. Kenapa gue sampai bobo Islam nih? Gue pernah ke Sabah dan ternyata di Borneo ya, Sabah Sarawak itu ternyata itu adalah banyak banget orang Kristen Malaysia gitu. Jadi jangan pikir orang Malaysia tuh isi Islam semua. Yang Islam semua tuh mungkin yang Melayunya tuh di Semenanjung gitu. Ras resmi dari negara ini adalah Cina, India, Melayu. Makanya lu bisa ngeliat Jarjit, Mei sama Upin Ipin gitu di situ, karena itu mau representasikan negaranya. Kalau Borneo, Sabah Sarawak itu lebih ke Indonesia banget. Dia pakainya suku, dia ada Bajau, dia ada Dayak, dia ada ini, ada itu. Pokoknya banyak banget suku-sukuan, sama kayak Indonesia, Jawa, Sunda, Batak gitu-gitu. Kok kaget pas gue ke Sabah, kok banyak banget gereja, banyak banget patung Yesus, salib, bener-bener kayak, lah gue lagi di Jakarta apa gimana ya? Gue ngerasa kayak gue di Indonesia, tapi versi Malaysia gitu. Karena segitu banyaknya mayoritas Kristen di Sabah Sarawak. Jadi jangan pikir kalau isinya tuh Islam semua gitu, enggak guys. Di sini juga ibaratnya menyatu dengan berbagai macam agama, ras juga gitu. Gue ngomongin KL aja deh ya, karena gue hidup di KL. KL itu intinya berbagai macam orang ada gitu ya, dari berbagai macam dunia ibaratnya. Ada ngerantau ke sini. Nggak kayak Jakarta yang isinya tuh cuma dari manusia-manusia lokal aja gitu. Tapi kalau lo mau ngeliat manusia dari luar ya Bali lah gitu kan. Kalau Jakarta kan isinya manusia Indonesia doang. Kalau di KL enggak, ada banyak banget dari negara lain. Dan kalau orang yang mukanya kayak begini nih, kayak gua gitu ya, considernya adalah Melayu di Semenanjung gitu ya kan. Dan itu udah pasti Islam. Tapi kalau di Sabah Sarawak yang mukanya begini bisa jadi Kristen, sama kayak di Indonesia gitu. Paham nggak? Kebayang kan sampai sini? Ya mungkin nggak banyak orang yang jelasin di internet gitu, cuman gue mau tiba-tiba aja penjelasin gitu. Karena emang gue ngerasa kayak Indonesia banget vibesnya Sabah Sarawak tuh. Bahkan orang Sabah ngomong bahasa Indonesia tuh kayak gue nggak bisa bedain dia orang Indonesia apa bukan. Karena emang dia baku, ngomongnya tuh A semuanya. Dia nggak kayak Semenanjung yang ngomongnya apa. Dia ngomongnya apa sama kayak Indonesia. Semoga video gue gampang dipahamin. Oke teman-teman, nah macam itu ya, memang masih banyak juga yang berpikiran ketika saya balik ke sana, mereka pikir semua di Malaysia ini kebanyakan lah ya, memang banyak sebenarnya ya, Melayu ya, tapi di Malaysia ini kan dibilang berbagai bangsa ya, ada 3 bangsa besarnya memang ya, Melayu mayoritas yang paling banyak ya, dan India dan juga Chinese ya, nah itu dekat Semenanjung. Sabah Sarawak, ada juga yang tak tahu kan, Sabah Sarawak itu mereka fikir juga bukan negara, bagian daripada negara Malaysia. Nah itu bagian daripada negara Malaysia juga ya teman-teman. Nah mungkin ada yang tanyakan, dekat Indonesia tak ada belajar ke? Dulu saya pun betul ya, saya pun jujur kurang begitu tahu lah ya Sabah Sarawak. Saya pikir ya satu Malaysia aja, tak ada Semenanjung, tak ada Borneo ya. Saya pikir Malaysia aja ya situ,
orang Melayu. Gitu ya. Nah, ada yang bertanya mungkin kan, kalau orang Malaysia di Indonesia tak ada dipelajarin ke? Di sana tak ada pelajar geografi ke? Macam itu. Nah, sebenarnya ada juga dipelajari, tapi tak begitu spesifik. Gitu ya. Mungkin belajarnya sekejap saja dan orang tak ingat gitu ya. Diakibatkan mungkin kami banyak belajar negara sendiri je. Di negara sendiri pun sangat besar sangat kan, besar gila ya. Dari Sabang sampai Merauke yang perlu dipelajarin. Nah, kalau mungkin belajar di negara-negara orang itu hanya sikit-sikit saja. Gitu ya. Oke, so start daripada saya juga sampai ke Malaysia, macam dia juga mungkin kebetulan tak tahulah ya, hanya tahu Malaysia, negara Malaysia sana Muslim ya, banyak orang Melayu gitu je. Tapi sudah sampai sini kita orang jadi belajar dan lebih tahu. Kalau ada orang tanya pun kita boleh explain dengan dia ya. Gitu ya teman-teman. Oke, bagaimana menurut kalian penjelasannya tadi? Lengkap atau tak? Boleh berikan komentarnya ya. Oke, kita lanjut lagi ke video seterusnya. Sebelum kita lanjut lagi ke video seterusnya ya, tapi start daripada pencapaian-pencapaian yang Malaysia buat, dan yang itu hari juga tentang Trump itu datang ke Malaysia, dia memuji juga, dan itu juga secara tidak langsung membuka mata dunia di mana negara Malaysia itu, apa saja dekat sana ya. So dekat media sosial langsung tersebar dan banyak juga orang yang penasaran ya tentang negara ini, di mana itu, dekat Asia. Mungkin mereka tak pernah pergi ke sini sebelumnya kan, so mereka jadi tahu ya. Oke, dan juga yang saya tengok ya, banyak sekali influencer daripada luar negara itu membicarakan tentang Malaysia. Ada yang review tentang makanan, tempat-tempat indah ya, yang puji juga tentang orang-orang Malaysia yang melayan mereka secara lebih baik ya. Oke, nah puji bukan sekedar puji sebenarnya. Macam saya juga ya, puji itu kita mau say thank you sebenarnya ya. Dan itu yang kita rasakan. Bukan kita puji tapi kita tak rasakan ya. Khususnya kepada saya ya. Saya memberikan, saya membagi tahu ya melalui video itu, bahwa saya diberikan gini, saya dilayan macam ini dengan orang Malaysia, dilayan dengan baik. Saya memberikan macam ini supaya juga orang-orang tahu ya, tidak salah faham tentang Malaysia, terkhususnya daripada negara saya ya. Nah, mungkin mereka fikir orang Malaysia itu tak baik semuanya, diakibatkan daripada media sosial lah, korang tahu lah kan. TV-TV sana dulu-dulu pun menceritakan yang di sini itu negatif ya, yang menyiksa pembantu daripada Indonesia dan sebagainya. Jadi kami memberitahu macam ini, itu adalah bukti kami juga sayang terhadap negara ini. Dan bukan hanya orang Indonesia saja sebenarnya, banyak lagi influencer luar negara datang ke sini, mereka kasih tahu pengalaman mereka. Nah, itu secara tidak langsung membuat dunia tahu ya, dan promosi lah ya terhadap negara ini. Oke, so kita tonton apa saja yang mereka katakan daripada influencer berbagai negara ini. So, jom kita tonton. And I'll come back to Malaysia. I'll keep coming back to Malaysia. I mean, I just felt balanced. You know, sometimes I party a lot when I'm traveling, so I didn't even want to party like in Malaysia. It wasn't even that vibe. I was like, just like healing or just in a spiritual state or something. Like it felt so good. I didn't want to mess up my spirit and my mind and my body. And I know I'm rambling on and on about the same thing, but guys, you really healed me, and I appreciate you, and I'll forever appreciate Malaysia. Why you choose Malaysia? This is why. This is why. Bismillah, masya Allah, tabarak ar-Rahman, masya Allah. Why you choose Malaysia? Nah, apa maksud video ini ya? Apakah dia katakan hujan ya? Hujan? Mungkin di negaranya itu kurang hujan, atau macam mana menurut kalian video ini tadi? Hey guys, I've never seen people obeying the zebra crossing so much in Malaysia in my entire life.
On God, we are all sleeping on Malaysia. I'm gonna show you where I am right now. Okay, so we've got the infinity pool, and then look at this view. You joking me? Let's just show you that again. £10 a night. Don't search Malaysia on TikTok. Whatcha? Why don't search Malaysia on TikTok? Mungkin diakibatkan banyak review-review orang ya. Nanti kalau kalian search, kalian mesti datang ke sini ya. Mungkin lah kan akibat makan makanannya. Kita tengok komentar-komentar ya. Search Malaysia on TikTok, oke? Please, inilah ya. Kalau manusia ini ya, betul saya katakan, kalau dicakap don't search Malaysia, dia akan search juga. Kalau dikatakan jangan buat, akan dibuat. Jangan ditengok, mesti akan tengok. Itu sifat manusia ke? Betul tak? Jangan dikatakan coba search Malaysia, dia orang tak akan search punya. Dia akan lalu saja scroll saja. Don't search Malaysia. Mesti netizen akan search juga. Itulah ya. Gimana menurut kalian? The problem is I'm already stay in Malaysia. Kalau itu ya tak ada pilihan lain lah. Ini mungkin untuk orang-orang luar negara yang tak pernah datang ke Malaysia ini, ke negara ini, kalau mereka search Malaysia, mereka tak sabar nak datang ke sini. Nah, itu ya. Saya ada tengok lah tren-tren Malaysia. Malaysia is calling. Malaysia memanggil ya. Mereka datang ke sini untuk melawan negara ini, review makanan-makanannya, apa-apa tempat dan sebagainya. So this is a sharing from a foreigner's perspective. I'm not Malaysian Chinese, I'm not a local, I'm actually an international student from China who has been studying and living in Malaysia for over a year. So what I'm sharing today is my true observation as a foreigner living here. Number one, nature here is not a destination, it's daily life. In Malaysia, 1 hour of driving gets you to an ocean. In eastern Malaysia, the water literally looks like glass and jelly. Don't want the beach? 30 minutes of driving and then you will be in a tropical rainforest. Sky, sunset, ocean, greenery. Here, they are not vacation moments. They are just everyday life. Standing on my balcony, watching the sun clock out for the day. That alone heals me. Number two, diversity is not a slogan, it's lived daily. Malay, Chinese, Indians, Pakistanis, Europeans, Malay, English, Mandarin, Cantonese, Tamil. People switch languages effortlessly, but we can all use English to communicate. Different festivals are celebrated all year round. Deepavali, Mid-Autumn, Halloween, Christmas, New Year, Chinese New Year, different religions, different skin tones, celebrating all together. Number three, courtesy is a default. Road rage is rare. Strangers hold the door for you, people say hi, and the whole social tone here is gentle and calm. As for the food in Malaysia, it can be summarized as two phrases, culturally diverse and venue diverse. Whether you eat in a fancy restaurant in a mall in the city center or a local roadside store and a hawker shop, you can taste the whole world. Nasi lemak, satay, laksa, Chinese, Cantonese, hot pot, bak kut teh, Indian curries, even Italian, European dishes are cooked by actual European chefs. It's not pretending to be authentic, it is authentic. Number five, my favorite part. Fruits are consistently sweet, not luck-based. Durian varieties are crazily diverse. Cheaper ones, premier ones, both of them are sweet. Papaya, mango, mangosteen, rambutan, snake fruit. Honestly, back in China, I never ate papaya. Here, I finally realized papaya can be incredibly delicious. Sometimes you dislike a type of food, it's just because you haven't got the chance to have the high quality version of it. Number six, the pace of life is soft. KL or Kuala Lumpur is a capital, but it's not the walking like running rhythm of Shanghai or Hong Kong. People here blend their life and work together, so the whole rhythm here is much more gentler and slower. In one word, living in Malaysia reduces your anxiety naturally. Number seven, the climate is friendly for those who feel cold easily.
eternal summer, and after one rain shower, it instantly becomes autumn vibes. For most nights, a fan is enough. If it feels hot, go for a swim. Most condos in Malaysia provide a free swimming pool and a gym, so you don't need to drive specifically for a gym. Because it's so convenient that I naturally became more consistent with my exercising. Finally, KL is a magical contrast city. You see skyscrapers right next to the working class neighborhoods, right next to the buildings 100 years old. So KL is not a packaged city, it's a breathing city, a city that tells stories. And this is why I love Malaysia. Good job. Oke teman-teman, nah itu ya tadi ini dia bukan orang Cina ya, tapi orang Cina juga ya, Cina daripada China ya, negara China. Oke, so itu tadi beberapa hal yang sudah dikatakannya. Nah, saya mau bahas juga beberapa part yang saya rasa memang waktu saya balik ke sana, saya ada tanya juga ya kepada orang-orang sana. Ketika kalau Chinese New Year ya, di sana hanya Cina saja yang merayakannya. Contohnya ya, itu hari Diwali, mereka pun orang-orang lokalnya sana macam bekerja macam biasa. Kalau di Malaysia ini memang berbeza ya. Nah, kalau di sini, kalau contohnya itu hari Diwali ya, nah itu bukan hanya orang India saja yang merayakannya. Sekarang cuti kan satu Malaysia, jadi semua pun merayakannya macamnya kan. Diakibatkan kalau kawan Melayu itu ada juga kawan dengan orang India, mereka rayakan bersama-sama ya, pergi ke main-main dan sebagainya lah ya. Walaupun kita tidak merayakannya, contohnya hari raya Aidilfitri lah ya, kita pun kan cuti kan, nah office cuti, jadi kita pun rasa cuti ya ikut juga raya kan. So that's why kalau misalnya pergi jalan kan ke highway itu bukan hanya orang Melayu saja balik kampung ya, semuanya pun balik kampung. Walaupun kami tidak merayakan ya, Chinese lah, India lah kan. Oke, nah itulah yang bestnya di Malaysia. Ketika Diwali itu hari ya, baru saja kan Oktober kalau tak silap, saya kan cuti di sini. So saya call lah nenek saya dekat sana. Kan di sana pun sebenarnya ada juga orang India, Indonesia ya. Nah, kebanyakan mereka itu dekat Medan gitu. Oke, padahal nenek saya pun tinggal dekat Medan juga. Tapi saya tanya kan, disebabkan dia tanya dulu kenapa anak saya tak sekolah gitu. So saya tanya di sini ya cuti, libur ya, Diwali India ya. Oke, so di sana kan ada India. Saya tanya, di sana tak ada libur Diwali. Lepas dia jawab, saya tak tahu, nggak tahu aku ada Diwali. Apa itu Diwali? Diwali pun dia tidak tahu, padahal di Medan ya pun ada juga orang India, tapi kami sana tak tahulah, kebanyakan orang lokalnya ya, hanya orang India saja yang merayakannya. Nah gitu bezanya. So orang-orang daripada luar negara pun dan mungkin di negara lain pun mereka tak macam Malaysia. Kenapa saya katakan? Karena mereka terkejut ya, di Malaysia ini semua celebrate together, sama-sama merayakannya ya. Kalau misalnya hari raya Chinese New Year, orang-orang yang misalnya Melayu pun dapat angpau daripada bosnya, dapat bercuti. Nah itulah yang bestnya di negara ini. Inilah salah satu keunikan orang nampak ya, sesuatu yang spesial daripada Malaysia ini. Wow, terbaik negara Malaysia. Good job. Oke, so itu saja video kali ini. Kalau kalian ada komentar lain, boleh berikan komentarnya di bawah. Oke, so terima kasih telah menonton sampai akhir. See you on my next video with me, Miss Sari. Bye-bye.